Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak pidato yang penuh dengan makna dan begitu bijaksana dan begitu berwibawa dari Kang Deddy Mulyadi. Mari kita simak bersama-sama teman-teman ya, pidato dari Gubernur Jawa Barat. Pembina upacara. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada seluruh bangsa Indonesia, sehingga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Indonesia diproklamirkan sebagai negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Agustus tahun 2025, saya Gubernur Jawa Barat mengukuhkan saudara-saudara sebagai patriot kusuma bangsa untuk mengibarkan sangsaka merah putih pada tanggal 17 Agustus 1945. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan perlindungan kepada kita semua untuk menjaga kehormatan sangsaka merah putih, kehormatan bangsa dan kehormatan seluruh rakyat Indonesia. Dan semoga saudara-saudara semua menjadi patriot kusuma bangsa yang senantiasa mendedikasikan diri untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Penyematan lencana dan pemakaian kendit kepada pemimpin upacara secara simbolis oleh pembina upacara. Di Pak Wakil Gubernur yang menyematkan. Diikat. Amanat pembina upacara. Istirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saudara Wakil Gubernur Jawa Barat yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Kapolda Jabar, Wakajati Jabar, yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, Pamen Ahli Pangdam 3 Siliwangi yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, Saudara Sekretaris Daerah Asmin Karkop Gartab 3 Bandung, ada Bupati Bandung Barat, para perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, para pengurus Purna Paskibraka, Direktur Utama PT KCIC, Direktur Utama PT Bela Putra Intiland, para undangan, orang tua dari petugas upacara yang akan mengibarkan sangsaka merah putih yang dilangsungkan pada hari Minggu 17 Agustus 2025. Pagi hari ini adalah pagi yang bersejarah, yang merupakan catatan yang sangat indah dalam perjalanan Anda sebagai generasi muda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Generasi muda Jawa Barat, dari sekian banyak orang
yang menghitung seleksi, Anda semua adalah orang-orang, siswa-siswa, para kesatria terpilih untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Simbol pengibaran adalah merupakan hal yang menjadi kelaziman dalam kehidupan berbangsa, berbudaya, dan beragama. Dalam kehidupan berbangsa ada yang disebut dengan lambang negara. Dalam kehidupan berbudaya ada yang menjadi lambang daerah. Dalam kehidupan beragama juga ada lambang dan simbol-simbol agama. Seluruh lambang-lambang itu selalu kita sakralkan dalam setiap waktu, selalu kita hormati. Manakala direndahkan, manakala dilecehkan, maka gemuruh perlawanan dan kemarahan akan bergema di seluruh daerah, di seluruh Nusantara, di seluruh hati setiap manusia yang meyakini terhadap simbol-simbol itu sebagai lambang kesucian, lambang keadilan, lambang kearifan, lambang kebijakan. Itu adalah konsekuensi karena hidup diisi dengan simbol. Ada simbol warna, ada simbol busana, ada simbol ikat kepala, ada simbol alas kaki. Hidup adalah simbol. Tetapi kita tidak boleh berhenti pada simbol. Kalau kita hidup hanya membesarkan simbol tanpa memahami isi dari simbol itu, maka kita akan menjadi para pemuja tanpa makna. Tetapi simbol adalah lambang yang di dalamnya terkandung makna filosofi yang mendasar tentang makna merah, tentang makna putih, tentang makna keberanian berkorban, tentang makna mengabdikan diri totalitas, kata orang Sunda, tiluhur sausap rambut, tihandap saibas dampal, buk salambar getih satete, semuanya adalah dibaktikan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kalimat dibaktikan, maka dalam ideologi kebudayaan, para pengabdi, para pembakti itu disebutlah budak. Cak dalam bahasa Jawa. Maka dalam kaidah Sunda ada yang disebut dengan budak angon. Budak angon dilambangkan sebagai seseorang satria piningit yang mampu mengelola menjadi cahaya bagi kehidupan, membawa penerangan menuju jalan kebajikan, jalan kemuliaan dalam jalan keadilan. Tetapi sesungguhnya budak itu adalah orang yang mau diperbudak dirinya. Oleh siapa? Dia mau diperbudak oleh negaranya. Dia mau diperbudak oleh rakyatnya. Dia mau melakukan apapun sebagai budak. Demi apa? Demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan tumbuhnya semangat keadilan, kemakmuran, di mana masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup secara merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Secara merdeka adalah dia merdeka untuk mendapat pekerjaan, dia merdeka untuk mendapat penghidupan, dia merdeka di jalan, jalannya tertib, dia merdeka di rumah, rumahnya tentram, dia merdeka di sawah, sawahnya tertata, dia merdeka di industri, hak dan kewajibannya berjalan dengan baik. Kemerdekaan bukanlah kebebasan personal, tapi kemerdekaan adalah kebebasan komunal. Karena kebebasan komunal, maka kemerdekaan bebas bagi yang satu, tidak bebas bagi yang lain. Maka siklus itu dibangunlah yang disebut dengan spirit kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi makna kemerdekaan tanpa batas itu tidak ada. Yang ada adalah makna kemerdekaan yang memerdekakan orang lain. Di jalan raya kita memacu mobil dengan tinggi pacuannya. Kita merdeka. Pertanyaannya adalah, apakah kemerdekaan kita kemudian memperbudak orang lain? Di jalan raya kita menyalakan knalpot yang sangat kencang. Pertanyaannya adalah, apakah knalpot yang merdeka itu kemudian memerdekakan orang lain atau memperbudak orang lain? Membangun rumah punya kebebasan apapun, tetapi apakah rumah kita yang kita bangun itu memberikan penderitaan tidak bagi orang lain? Menguasai kekayaan alam hak kita, tetapi persoalannya apakah menguasai kekayaan yang sangat luas itu memberikan penderitaan tidak bagi orang lain? Kemerdekaan tidak bisa ditafsirkan secara sepihak.
kemerdekaan harus ditafsirkan secara kolektif. Dalam semangat apa? Dalam semangat konstitusi negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka di hari kemerdekaan ini ada Pak Bupati Bandung Barat hari ini. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan. Karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan, terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah sintesa dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa? Nunggu yang bayar nunggak ya tidak akan pernah ada. Tapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka. Kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini spirit pemimpin menangkap gejolak yang terjadi, keinginan yang berkembang. Untuk itu saya minta pada saudara-saudara semua, adik-adikku, putra kusuma bangsa. Beberapa tahapan akan Anda alami sebagai manusia, sebagai generasi. Yang pertama, ajaran leluhur jangan dilupakan. Kenapa? Kita hari ini sibuk hanya dengan bicara gizi. Kita hari ini sibuk hanya dengan bicara nabati dan kalori. Kita hari ini sibuk hanya dengan bicara protein dan lemak. Tetapi lupa bahwa manusia ada kandungan ruhania yang harus dilatih dalam setiap waktu. Maka saya ngajak anak-anak muda agar menjadi anak muda yang merdeka. Jangan diperbudak oleh keinginan yang ada dalam diri yang belum tentu punya kemampuan. Keinginan untuk punya motor, keinginan untuk punya mobil, keinginan untuk pakai skincare, keinginan pakai kawat gigi yang mahal, keinginan pakai handphone, keinginan berbagai aksesoris yang bersifat kekinian, dan itu menjadi salah satu keinginan kaum Gen Z. Kalau keinginan itu ternyata memperbudak orang tuamu, lakukanlah sesuatu dengan wajar sesuai dengan masanya. Raihlah sesuatu untuk masa depan. Lebih baik hari ini kita miskin, tapi ke depan kita kaya. Lebih baik hari ini perut kita sering dikosongkan untuk puasa Senin Kamis, tapi suatu saat kita kelebihan makanan untuk dibagi sama orang. Lebih baik hari ini kita berjalan kaki, dianggap badui oleh orang lain yang pikirannya sempit, padahal itu adalah pemahaman ilmu kesehatan yang hakiki. Tetapi suatu saat kita memiliki banyak kendaraan. Lebih baik kita tidak piknik-piknik jauh, tapi meneliti tumpukan sampah di samping rumah kita. Meneliti hamparan rumah yang kosong untuk diisi tanaman. Mengisi hamparan-hamparan sawah yang orang kemudian meninggalkannya. Tapi suatu saat kita menjadi orang yang mampu mengendalikan pangan dunia. Lebih baik kita hari ini melihat jam tangan yang jelek dan diperbaiki. Radio yang jelek kita perbaiki. TV yang hampir mati kita perbaiki dan kita gunakan. Tapi suatu saat kita menguasai industri elektronik. Mimpi itu akan kita wujudkan dan harus dibeli. Cara membeli mimpi adalah kerja keras, tanpa putus asa, terus melaju walaupun tantangannya berat. Itulah cara membeli mimpi. Dan Anda semua adalah orang-orang yang hari ini memiliki kesempatan untuk meraih mimpi dengan kerja keras itu. Semoga Indonesia ke depan memiliki rakyat yang memiliki kecerdasan dan memiliki pemimpin yang memiliki kearifan, dan itu semua adalah Anda sebagai generasi yang akan mewujudkannya. Di tangan Anda lah negara ini akan berkibar di seantero dunia, dihormati, dihargai tanpa ada yang merendahkan. Di tangan Anda semua yang suatu saat akan menjadi ahli teknologi. Seluruh kekayaan alam ini dikelola dengan baik, digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga tak ada lagi anak yang tidak sekolah, sehingga tak ada lagi orang yang dicabut perawatannya dari rumah sakit karena BPJS-nya tak mampu mengcover atau tak mampu orang itu membayarnya, sehingga tidak ada lagi antrian orang untuk mendapatkan belas kasihan hanya untuk mendapatkan panganan yang berkualitas. Tidak ada lagi orang yang merintih karena rumahnya roboh. Tidak lagi orang yang berkelahi memperebutkan uang 50.000. Tidak ada lagi orang
yang kemudian serakah mengambil hak-hak orang lain hanya untuk memperkaya dirinya. Kemerdekaan adalah jalan menuju kemajuan. Kemerdekaan adalah jalan menuju kedaulatan. Kemerdekaan adalah jalan menuju keadilan. Semoga 80 tahun Indonesia merdeka menjadi jalan Indonesia menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur, dihormati dalam pergaulan dunia. Semoga 80 tahun kemerdekaan Jawa Barat tumbuh menjadi pemimpin, menjadi daerah yang dipimpin oleh orang-orang yang menebarkan cinta dan kasih penuh dengan keadilan. Dibebaskan dari orang-orang yang serakah, yang menjadikan orang lain sebagai objek ekonomi, objek pasar, objek kepentingan, yang membuat perbudakan-perbudakan baru di alam modern ini. Semoga kita semua tidak diperbudak oleh teknologi. Semoga kita semua tidak diperbudak oleh kekayaan. Semoga kita semua tidak diperbudak oleh aksesoris. Dan semoga kita semua menjadi manusia yang merdeka. Hanya manusia merdeka yang akan hidup bahagia. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.